Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, jumpa lagi pada seri tutorial Google Classroom. Kali ini kita sampai pada tutorial ke-27, yaitu pengaturan umum Google Classroom. Langsung saja kita akan masuk ke Classroom masing-masing. classroom.google.com. Bapak Ibu silahkan masuk ke classroomnya masing-masing. Saya akan masuk menggunakan domain sekolah Google Suite for Education. Baik, untuk pengaturan Google Classroom, di sini sudah terlihat saya punya cukup banyak kelas ya. Ada 3, 6, 12, 9, 12. Nah, yang 2 ini undangan untuk masuk tergabung sebagai pengajar. Ini akan saya terima dulu. Ini akan saya terima dulu. Ya. Saya kembali ke kelas. Jadi saya punya 12 kelas yang fungsinya semua sebagai pengajar. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat kelas, secara default pengaturannya adalah ikut pengaturan standar dari Google. Nah, bagaimana untuk pengaturan lanjut? Pengaturan lanjut untuk Google Classroom secara umum yang berlaku pada semua kelas bisa kita mulai dari klik menu utama atau main menu ya, garis 3 di sini. Kemudian di paling bawah itu ada setelan atau setting. Nah, disinilah tempat kita untuk mengatur classroom kita secara umum. Ini akan berlaku untuk semua kelas. Yang pertama, tentang profil, untuk mengganti profil kita. Nah, ini sudah saya buat di tutorial ke-26. Jadi bagi Bapak Ibu, bagaimana cara mengubah profil, silahkan lihat di tutorial nomor 26. Kemudian setting default lainnya adalah notifikasi email. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pengajar memposting soal, materi, atau penugasan, secara defaultnya adalah siswa akan menerima notifikasi email. Ini di pengaturan kita sebagai pengajar. Jadi kalau siswa tidak mengubah aturan di dashboardnya masing-masing, di classroomnya siswa, maka siswa tersebut pasti akan menerima notifikasi email. Kemudian komentar di postingan, defaultnya itu mengizinkan. Artinya setiap Bapak Ibu mengupload materi atau tugas, itu ada kolom komentar di bawahnya. Kalau Bapak Ibu tidak menghendaki, ini bisa kita nonaktifkan seperti ini. Nah, ini tetap saya aktifkan. Kemudian komentar yang menyebut nama kita, menyebut email kita, nama kita sebagai pengajar. Ini kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan, ya silahkan dinonaktifkan. Kemudian komentar pribadi di tugas. Nah, ini sebaiknya memang diberikan Bapak Ibu, diaktifkan, supaya misalnya siswa merasa nilainya, pekerjaannya sudah betul, kemudian kita beri nilai kurang, siswa bisa menanyakan japri kepada kita sebagai pengajar. Kemudian ini, setting yang ini adalah ketika Bapak Ibu mengikuti kelas lain. Bapak Ibu sebagai siswa pada kelas atau dari pelatihan atau pengajar yang lain. Tugas dan postingan lainnya dari pengajar, izinkan Bapak Ibu. Jadi kalau ini nanti dinonaktifkan, Bapak Ibu tidak akan menerima tugas dan postingan ini dari guru. Menampilkan tugas dan nilai, ya ini wajib. Apa gunanya kita masuk kelas sementara untuk postingan kita tidak bisa melihat, kemudian tugas juga tidak bisa melihat.
undangan untuk mengikuti kelas sebagai siswa. Nah, ini juga aktif. Seperti tadi di awal, saya menerima 2 undangan ya. 2 undangan tetapi sebagai pengajar. Kalau tidak diaktifkan, maka nanti orang lain tidak bisa menambahkan kita sebagai siswa maupun pengajar. Pengingat batas waktu ini informasi tenggat waktunya. Nah, ini mau tidak mau diaktifkan Bapak Ibu. Kalau tidak diaktifkan, kita tidak tahu batas pengumpulan tugasnya kapan, jam berapa, sehingga kita sendiri yang akan repot sebagai siswa. Nah, kalau ini pengaturan yang untuk kita Bapak Ibu sekalian sebagai guru. Nah, seringkali ada pertanyaan di Google Classroom, tugas sudah kita batasi sampai jam 12, tetapi ternyata siswa bisa mengirim jam 1 atau jam 2 meskipun ada status terlambat pengumpulan tugasnya. Nah, itu ternyata di sini settingnya Bapak Ibu, pengumpulan terlambat tugas siswa. Nah, ini kalau tidak diizinkan ya dinonaktifkan. Strict ini artinya kalau sudah batas waktunya lewat, siswa tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Nah, silahkan dipertimbangkan masak-masak sebelum Bapak Ibu mengatur setting terlambat tugas ini. Kalau memang strict tidak diizinkan, yang penting Bapak Ibu sudah menyampaikan aturan ini kepada siswa. Jangan sampai siswa tidak tahu bahwa batas waktu itu tidak ada toleransi sedikit pun. Kemudian yang kedua, pengumpulan kembali tugas siswa. Defaultnya aktif ya semuanya. Ini mengizinkan siswa mengumpulkan ulang tugasnya. Jadi merasa kumpulan pertama, kemudian mengumpulkan lagi. Kalau tidak diizinkan, kita nonaktifkan seperti ini. Artinya hanya ada satu kesempatan siswa untuk mengumpulkan tugas. Pengaturannya silahkan ya Bapak Ibu, ini saya aktifkan saja. Saya tidak usah terlalu strict. Yang penting siswa berpartisipasi. Undangan untuk mengajar kelas bersama aktif. Kalau ini tadi saya matikan, maka undangan saya sebagai guru tidak akan bisa masuk. Ketika ada guru lain menuliskan email saya untuk diajak join, maka email saya tidak bisa dimasukkan oleh guru yang lain tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencoba bagaimana mengundang pengajar lain, nanti silahkan lihat di video di bagian atas ya dari video ini. Ada linknya, silahkan Bapak Ibu ikuti tutorial sebelumnya. Pos terjadwal yang dipublikasikan atau gagal. Ya, ini penting Bapak Ibu, jadi yang ini tolong diaktifkan. Ini supaya kita tahu status postingan terjadwal atau yang gagal. Kemudian notifikasi kelas, mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email. Ini sebenarnya ini settingan yang atas tadi. Karena ini settingan umum di Classroom, saya sudah punya banyak kelas, maka saya bisa memilih notifikasinya itu yang mana saja. Defaultnya semua. Saya misalnya mau mengaktifkan notifikasi untuk yang ini, nah, bisa saya set kelas tertentu yang notifnya tidak perlu saya aktifkan. Misalnya 3 ini tidak saya aktifkan. Seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu pengaturan setelan umum untuk tingkat lanjut. Bapak Ibu silahkan dioptimalkan pengaturannya sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman Bapak Ibu selama ini. Semoga materi ini bermanfaat, menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.